Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas materi tentang distribusi pendapatan. Langsung saja penjabarannya. Yang pertama itu ada konsep moral Islam dalam sistem distribusi dan pendapatan. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasar hampir semua konflik individu maupun sosial. Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum. Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah yang pertama itu ada fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat seperti air, padang, rumput, dan jalan umum. Yang kedua, barang tambang seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam, mulai lainnya timah, besi, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sumber daya alam yang bentukan materinya sulit untuk dimiliki individu seperti laut, sungai, dan danau. Selanjutnya, bagaimana penggambaran sistem ekonomi dalam pemanfaatan hak milik kekayaan yang dapat diapresiasikan dari konsep di atas telah dijelaskan oleh Manan 1998 sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan yang sah secara hukum artinya segala bentuk hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atau halal. Kajian hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan, yaitu yang pertama kepemilikan sempurna atau al-milk, yang kedua kepemilikan tidak sempurna atau al-milk an-nakis. Kedua, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan. Karena itu, orang muslim harus terus mengupayakan produktivitas kekayaan. Yang ketiga, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan non-ekonomi fisabilillah. Keempat, pemanfaatan hak milik secara ekonomi dan non-ekonomi yang tidak merugikan pihak lain. Yang kelima, penggunaan dan pemanfaatan secara ekonomi dan non-ekonomi yang berimbang dengan begitu dalam setiap penggunaan barang ataupun apa saja yang dimiliki, tidak diarahkan untuk pemborosan dan tidak boleh pula terlalu kikir. Dari bahasa normatif di atas, eksis etikonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi atau kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda. Yang kedua, negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Yang ketiga, dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep atau takaful. Yang keempat, hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi. Terus itu, konsep hak kepemilikan dapat meningkatkan sejumlah konsekuensi hukum syariah. Konsep dalam hak yang melahirkan keuntungan materi harus merujuk pada sistem bagi hasil. Yang terakhir, ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Yang kedua itu ada distribusi pendapatan. Proses pendistribusian pendapatan dalam Islam mengalami banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity signifikan. Ada batas-batasan tertentu, diantaranya bagaimana utilitarianisme mempromosikan. Yang kedua, sebagaimana libertarian dan marxisme. Yang ketiga, sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurangan dari adanya pihak yang merasa merugi. Yang keempat, mekanisme redistribusi
berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah. Terus itu yang selanjutnya ada distribusi pendapatan dalam konsep rumah tangga. Untuk kejelasan mengenai aspek-aspek ekonomi terminologi sedekah dan hudud dalam konteks distribusi pendapatan rumah tangga, berikut penjelasannya. Pertama, instrumen sedekah wajib wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim adalah nafkah kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri. Yang kedua, zakat. Instrumen zakat adalah kewajiban orang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk didistribusikan pada kelompok tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai distribusi pendapatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.